Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas kemuhammadiyahan. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang kemarin tentang kepribadian Muhammadiyah. Sebelumnya, kita mengulang kembali materi yang telah kita pelajari minggu lalu tentang kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, kita sudah membahas tentang apa itu kepribadian Muhammadiyah, yaitu suatu rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah atau jati diri Muhammadiyah. Hakikat atau jati diri Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau dalam hal ini pembaharuan atau pemurnian dan purifikasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas matan atau isi dari kepribadian Muhammadiyah itu. Nah, dalam hal ini matan kepribadian Muhammadiyah ada 4 rumusan. Apa saja kita bahas untuk pertemuan kali ini. Untuk matan yang pertama, matan kepribadian Muhammadiyah yang pertama yaitu tentang apakah Muhammadiyah itu. Jadi menanyakan, matan atau isinya itu menanyakan sebenarnya Muhammadiyah itu apa sih. Kemudian yang kedua tentang dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Matan yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang keempat tentang sifat Muhammadiyah. Jadi ini adalah keempat isi dari rumusan kepribadian Muhammadiyah. Baiklah, kita kupas satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu tentang matan yang berisi apakah Muhammadiyah itu. Seperti yang telah kita pelajari di waktu yang lalu, kelas 7 dan kelas 8, kita sudah sering membahas tentang Muhammadiyah itu sebenarnya apa. Nah, dalam hal ini kita akan belajar kembali mengingat memori yang sudah lalu tentang Muhammadiyah itu adalah sebagai persyarikatan atau organisasi yang bergerak dalam dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah ini adalah sebagai organisasi Islam yang mana mempunyai cita-cita atau tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu masyarakat Islam yang seperti apa? Yaitu masyarakat Islam yang adil, makmur, yang melaksanakan semua ajaran Islam yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini matan dari kepribadian Muhammadiyah. Kemudian matan atau isi kepribadian Muhammadiyah yang kedua, masih membahas tentang dakwah Muhammadiyah, ya, bahwa dakwah Muhammadiyah itu terbagi menjadi 2 tadi, dakwah perorangan. Dakwah perorangan di sini ada umat ijabah, yaitu siapa sih umat ijabah? Orang-orang yang telah Islam, orang-orang yang masuk Islam, ya. Dakwahnya kepada umat ijabah ini adalah dakwah yang bersifat tajdid atau pembaharuan, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Jadi dakwahnya Muhammadiyah kepada perorangan atau umat ijabah, orang-orang yang sudah Islam, ini sebagai pembinaan, ya, pembinaan mereka yang telah Islam agar tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dakwah perorangan yang kedua kepada umat dakwah. Siapa sih umat dakwah di sini? Yaitu orang-orang yang belum Islam atau orang-orang selain beragama Islam. Nah, dakwahnya itu bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam. Yang pasti, ajakan dan seruan ini tidak bersifat memaksa. Nah, jadi dakwahnya Muhammadiyah kepada umat yang belum Islam atau umat dakwah itu bersifat seruan atau ajakan untuk masuk Islam. Nah, dakwanya yang kedua kepada masyarakat. Seperti apa sih dakwanya kepada masyarakat? Nah, dakwah Muhammadiyah kepada masyarakat ini bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Jadi selalu memberi arahan untuk selalu beramal ma'ruf nahi munkar, selalu berpegang teguh dan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, baiklah, untuk selanjutnya dasar dan amal usaha Muhammadiyah ini adalah matan atau isi dari rumusan kepribadian Muhammadiyah. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Kita sudah bahas bahwa amal usaha Muhammadiyah itu ada dalam berbagai bidang, ya. Amal usaha dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang sosial masyarakat, amal usaha Muhammadiyah dalam bidang kesehatan, ekonomi juga itu merupakan salah satu dari berbagai amal usaha Muhammadiyah. Nah, dasar dan amal usaha Muhammadiyah yang pertama adalah bahwa hidup manusia harus berdasarkan pada tauhid, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahwa manusia ini harus selalu bertauhid, beribadah dan taat dimanapun mereka berada. Jadi dasarnya amal usaha, semua amal usaha punya Muhammadiyah harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Kemudian dasar yang kedua yaitu bahwa hidup manusia itu bermasyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Manusia secara kodrat Allah itu hidup bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya, mematuhi ajaran Islam, bahwa amal usaha Muhammadiyah itu harus lurus, harus searah dengan ajaran-ajaran Islam, tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam yang ada. Kemudian selanjutnya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat, tidak hanya di lingkungan pribadi atau di lingkungan perorangan, tapi sudah meluas dalam lingkungan masyarakat. Untuk dasar dan amal usaha yang selanjutnya yaitu ittiba atau mengikuti kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi bahwa amal usaha yang ada di Muhammadiyah itu harus sesuai dengan ittiba Rasulullah. Jadi tidak boleh adanya bid'ah atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Untuk dasar yang selanjutnya, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Nah, kembali kepada awal Muhammadiyah itu berdiri adalah sebagai organisasi. Nah, jadi untuk amal usaha Muhammadiyah itu dikembalikan lagi sesuai dengan aturan yang sudah dibuat di awal sebagai organisasi. Yang selanjutnya, bahwa seluruh perjuangan yakni menuju pada satu tujuan Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apapun amal usahanya Muhammadiyah, itu tujuannya satu, bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang adil, makmur, sejahtera, sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini adalah ketujuh dasar dan amal usaha yang diterapkan di Muhammadiyah. Untuk yang selanjutnya, matan yang selanjutnya itu adalah tentang pedoman amal usaha Muhammadiyah, bahwa amal usaha Muhammadiyah di sini selalu berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak dengan membangun segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala amal usaha, baik di bidang pendidikan, di bidang sosial masyarakat, di bidang kesehatan, kemudian di bidang ekonomi, itu semuanya harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk matan yang keempat, yaitu tentang sifat Muhammadiyah. Sebenarnya Muhammadiyah itu memiliki sifat apa saja? Nah, kita bahas di sini. Untuk sifat Muhammadiyah itu ada 10 poin. Poin yang pertama, bahwa Muhammadiyah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Seperti awal Muhammadiyah didirikan, bahwa amalan mendirikan Muhammadiyah itu untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, fakir miskin, yatim piatu, kaum duafa dan sebagainya. Kemudian sifat yang kedua,
lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam. Nah, Muhammadiyah ini tidak memihak kepada salah satu golongan, ya. Jadi tidak bersifat egoisentris. Jadi Muhammadiyah bersifat lapang, selalu mempunyai arah tujuan yang jelas dengan memegang teguh ajaran Islam. Untuk sifat yang ketiga, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tentunya tentu banyak golongan-golongan atau organisasi-organisasi Islam yang lainnya. Nah, jadi Muhammadiyah di sini berdiri itu dengan memperbanyak kawan. Nah, jadi sesama Islam itu harus memperbanyak kawan dan selalu memegang teguh ukhuwah Islamiyah. Sifat Muhammadiyah yang selanjutnya, yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Ini sesuai dengan awal Muhammadiyah berdiri tentunya, ya. Untuk yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh dan teladan yang baik. Prinsip pertama Muhammadiyah berdiri adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan. Di sini maksudnya apa? Yaitu dalam segala lapangan amal usaha Muhammadiyah, baik dalam pendidikan, yaitu mencetuskan kader-kader Muhammadiyah yang bisa berdakwah, kemudian di dalam rumah sakit misalnya, lembaga-lembaga rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah itu selalu menerapkan tadi, ya, amar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya. Dan Muhammadiyah dengan sebaik mungkin dengan amal usahanya itu menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik untuk masyarakat. Sifat yang keenam, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berdiri di Indonesia itu juga memegang teguh undang-undang hukum yang negara Indonesia buat, yang mana di sini undang-undang yang ada itu tidak melenceng dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tetap dipegang teguh oleh Muhammadiyah. Sifat yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah. Islah di sini adalah perbaikan dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dengan amal usahanya sudah jelas, ya, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi pembaharu, ya, pembaharuan dalam segala bidang. Sifat yang selanjutnya, yang kedelapan adalah kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Nah, jadi sesama Islam itu banyak golongannya di Indonesia, ya, banyak organisasi maksudnya, baik ada organisasi Nahdlatul Ulama, kemudian HMI, dan organisasi Islam yang lainnya. Jadi di sini Muhammadiyah tidak berdiri sendiri, akan tetapi selalu bekerja sama untuk menegakkan Islam yang murni. Kemudian sifat yang kesembilan, yaitu membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama aturan negara itu tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, itu selalu Muhammadiyah pegang teguh untuk menjalankannya, untuk bekerja sama membangun negara. Nah, ini salah satu dari 10 sifat Muhammadiyah, selalu bergerak untuk memajukan negara. Sifat yang ke-10, bahwa Muhammadiyah itu bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Nah, jadi Muhammadiyah itu adil. Adil di sini adalah
tidak berat sebelah terhadap satu golongan semisalnya, itu tidak. Jadi Muhammadiyah ini bersifat adil kepada semua masyarakat. Nah, makanya salah satu sasaran dakwah Muhammadiyah itu adalah kepada umat dakwah, ya, umat dakwah atau umat yang selain beragama Islam. Makanya Muhammadiyah ini bersifat adil keluar ataupun ke dalam dengan bijaksana, jadi tidak membeda-bedakan seperti itu. Nah, inilah adalah 10 sifat dari Muhammadiyah. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Apa sih yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita ambil dari rumusan kepribadian Muhammadiyah? Yang pertama adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi dengan adanya kepribadian Muhammadiyah ini mengajarkan kepada kita itu untuk selalu semangat berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal sekecil apapun, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Nah, itu kita selalu memegang teguh dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian nilai yang kedua, menjadi teladan yang baik. Misalnya kita di kelas, ya, sebagai pelajar, menjadi teladan yang baik. Contohnya, tidak telatan ketika pelajaran, selalu piket, kemudian selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Itu sebagai pelajar. Menjadi teladan yang baik misalnya di lingkungan keluarga. Kita misalnya punya adik gitu, ya. Kita menjadi contoh yang baik untuk adik kita, mengajak sholat tepat waktu, kemudian mengajari adik kita belajar ketika kesusahan, ya, menjadi teladan yang baik. Di lingkungan masyarakat pun itu bisa, ya. Misalnya sebagai pelajar kita menjadi teladan yang baik di lingkungan masyarakat. Contohnya kita menjadi panutan bagi teman-teman kita. Oh, Alif itu rajin ya ke masjidnya. Nah, itu juga sebagai salah satu teladan yang baik. Yang selanjutnya adalah bekerja dengan sesama. Kita sebagai manusia, makhluk sosial, kodratnya manusia adalah sebagai makhluk sosial, itu harus bisa bekerja dengan sesama, tidak egoisentris, ya. Jadi dalam hal apapun itu kita harus membantu sesama kita. Untuk nilai yang selanjutnya, bersikap adil dengan sesama, ya, tidak berat sebelah. Yang namanya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak melakukan perbuatan yang itu kurang adil terhadap teman, misalnya tidak adil terhadap adik, misalnya punya adik dua, yang satu kita ajari mengerjakan PR, yang satu kita cuekin. Nah, itu tidak adil, ya. Jadi salah satu nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah adalah mengajarkan kita untuk bersikap adil. Untuk selanjutnya adalah menjauhkan diri dari praktik kekerasan. Nah, praktik kekerasan ini sifatnya luas, ya anak-anak. Misalnya ketika kita sebagai pelajar, contoh praktik kekerasan yaitu tidak mengikuti tawuran atau tidak berkelahi dengan teman. Praktik kekerasan selanjutnya adalah misalnya tidak menyakiti diri sendiri dengan mencontek. Nah, itu juga sebenarnya suatu kekerasan kepada diri sendiri, ya. Jadi tidak adil tadi. Nah, praktik kekerasan yang lain misalnya dalam lingkungan masyarakat. Contohnya tidak mengikuti trek motor-motoran. Nah, itu juga merupakan kekerasan dalam masyarakat, ya. Vandalisme. Nah, itu juga salah satu sifat kekerasan. Nah, jadi kepribadian Muhammadiyah ini mengajarkan kepada kita untuk menjauhkan diri dari praktik kekerasan yang tidak memberi manfaat positif kepada diri kita. Untuk nilai yang selanjutnya adalah menyantuni anak yatim piatu. Nah, sebagai manusia sosial, makhluk sosial, nah, kita dianjurkan dalam surat Al-Maun juga Allah telah menganjurkan kita untuk selalu memberi makan dan menyantuni anak yatim piatu. Nah, ini adalah keenam nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Untuk kedepannya
bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena teorinya kita sudah dapat ya. Nah, jadi untuk materi kepribadian Muhammadiyah kali ini cukup sekian. Jika ada hal yang belum bisa difahami, nanti kita bisa bahas dalam diskusi selanjutnya. Sekian dari Ustadzah. Assalamualaikum